Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 850-852. Tindakan Liu Minghai tidak besar, tetapi mengejutkan seluruh kandidat di kelas. Begitu dia mengetuk meja, hampir semua siswa di seluruh kelas berhenti menjawab pertanyaan di tangan mereka dan melirik ke arah Kevin Ye. Howard Zhang dan Michael Liu, khususnya, saling memandang, penuh permusuhan. Meletakkan pena di tangannya, Kevin Ye mengangkat kepalanya dan melirik Liu Minghai secara acak, "Tuan Liu, apa masalahnya?" Liu Minghai pertama-tama mencibir Kevin Ye, lalu menoleh ke semua siswa di ruang ujian dan berkata, "Tidak apa-apa tentang Anda, kalian semua terus menjawab pertanyaan dengan santai." Setelah itu, mata Liu Minghai kembali ke wajah Kevin Ye lagi. Saat ini, Liu Minghai sangat licik. Dia sepertinya telah melihat rasa malu Kevin Ye di masa depan, yang disebut kegembiraan di hatinya. "Kevin Ye, guru sudah lama menatapmu. Guru sudah menekankan berulang kali sebelum ujian, jangan melakukan gerakan kecil, jangan melakukan gerakan kecil, mengapa kamu tidak mendengarkannya saja?" Kevin Ye tersenyum tipis dan menatap Liu Minghai dengan jijik, "Tuan Liu, kamu tampaknya telah melakukan kesalahan. Aku telah menjawab pertanyaan dengan hati-hati, tetapi aku tidak pernah melakukan gerakan kecil apapun." Kevin Ye tahu betul tentang provokasi Liu Minghai, tetapi Kevin Ye tidak menyangka bahwa Liu Minghai akan begitu tidak kompeten, menggunakan kecurangan dalam ujian untuk menjebak dirinya sendiri. Mengambil hal seperti itu sebagai artikel, itu terlalu rendah untuk meledak. Tidak ada gerakan kecil. "Hehe, Kevin Ye, apakah kamu buta seperti guru?" Liu Minghai mencibir dan berteriak pada Kevin Ye, "Berdiri." Kevin Ye tertegun, tetapi Liu Minghai memanggil lagi, "Aku memintamu untuk berdiri, apakah kamu mendengarku?" Kevin Ye tersenyum, berdiri dari tempat duduknya, dan kemudian menatap Liu Minghai. Wajah Liu Minghai yang tersenyum sekali lagi berbahaya. Dia bertanya pada Kevin Ye dengan kasar, "Lepaskan pakaianmu." Atas permintaan Liu Minghai, kali ini bukan hanya Kevin Ye, hampir semua siswa di ruang ujian terkejut. Lagi pula, ada begitu banyak gadis di ruang ujian. Tampaknya agak tidak pantas untuk telanjang. Puluhan mata tertuju pada tubuh Kevin Ye lagi. Semua orang penasaran. Tentu saja, ada juga beberapa gadis kulit berwarna kecil yang bahkan mengabaikan kertas ujian di atas meja, memegangi kepala mereka dan menatap Kevin Ye, menunggu dewa mereka menanggalkan pakaian. "Tuan Liu, ini tempat umum. Lepaskan pakaianmu." "Itu tidak baik," kata Kevin Ye sambil tersenyum. Namun, Liu Minghai tersenyum aneh, "Sekarang kamu tahu bahwa pengaruhnya tidak baik. Apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Jangan bicara omong kosong. Buka pakaianmu. Aku curiga kamu telah menulis jawaban di tubuhmu karena curang." Ucapan Liu Minghai penuh dengan kebohongan. Tujuannya jelas bahwa niat pemabuk itu bukanlah untuk minum, curang, atau menipu, yang merupakan tujuan terpenting kedua baginya untuk menelanjangi Kevin Ye di depan umum. Pada saat itu pasti akan membuat wajah Kevin Ye pucat. Bagi pikiran Liu Minghai, Kevin Ye juga sangat berpengetahuan luas. Namun, Kevin Ye hanya dapat menggunakan dua kata untuk menggambarkan cara Liu Minghai. Sungguh kekanak-kanakan menggunakan metode ini untuk membuat masalah bagi orang lain. Melihat bahwa Kevin Ye telah menertawakan dirinya sendiri, tetapi tetap saja, Liu Minghai menjadi bingung. Lagi pula, jika Kevin Ye benar-benar tidak bekerja sama dengannya, dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun dengannya. Setelah memikirkannya, Liu Minghai sekali lagi berkata dengan tajam, "Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Apakah kamu tidak ingin seluruh sekolah melaporkan kritik?" Sejauh ini, tampaknya Liu Minghai hanya dapat mengancam Kevin Ye dengan benda pucat dan tak berdaya ini. Dengan senyum tipis, Kevin Ye mengabaikan Liu Minghai begitu saja, tetapi duduk lagi dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Liu, meminta seorang siswa untuk melepas pakaiannya di depan umum di ruang ujian adalah merusak moralitas guru. Bahkan di ruang ujian-ujian masuk perguruan tinggi, tidak ada yang pernah melakukannya. Mengapa, Nona Liu ingin membuat preseden? Yah, kamu harus dihukum berat karena menyontek dalam ujian. Bagaimana dengan membuat preseden? Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini." Sekarang, Liu Minghai juga menunggangi harimau, hanya bisa menjadi kepala dingin dan konfrontasi Kevin Ye. Tetapi ketika datang langsung, Liu Minghai benar-benar tidak memiliki keberanian. Liu Minghai tahu bahwa bahkan jika dia berusia 10 tahun, dia bukanlah lawan Kevin Ye.
Melihat Kevin Ye dan pasangannya tidak mau memperhatikan penampilan mereka sendiri, Liu Minghai juga tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa meraih kertas ujian Kevin Ye, lalu merobeknya menjadi beberapa bagian. Kemudian Liu Ming berkata dengan galak, tidakkah kamu melepas pakaianmu? Oke, oke, oke. Kali ini kamu boleh menghitung nilai 0 untuk nilai ujianmu. Kamu bisa berdiri di podium untukku. Saat ujian selesai, aku akan mengantarmu ke ruang guru secara langsung. Penampilan agresif Liu Minghai benar-benar membuat takut banyak peserta ujian di ruang ujian, tetapi Howard Zhang dan Michael Liu saling membenci. Mereka duduk di belakang kelas dan saling memandang lagi. Howard Zhang bahkan memberi isyarat kepada Liu Minghai. Michael Liu tersenyum sinis, dengan ekspresi yang diterima. Kemudian saya melihat Michael Liu mematahkan pensil di tangannya. Kepala pensil disembunyikan di ujung jari Michael Liu, dan kemudian jari-jari Michael Liu patah. Kepala pensil terbang ke arah Liu Minghai. Tindakan Michael Liu sangat kecil sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Saat ini, Liu Minghai hanya berbalik dengan marah, siap untuk pergi. Tetapi pada saat dia menoleh, kepala pensil mengenai tubuh Liu Minghai. Liu Minghai terkejut dan tahu itu tidak baik, tetapi sudah terlambat. Kepala pensil yang terbang keluar dari tangan Michael Liu bukanlah pukulan acak. Itu tepat di titik gatal Liu Minghai. Hanya berjalan 2 langkah, Liu Minghai merasakan gatal di belakang, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan tangan untuk meraihnya. Tetapi bagaimana tidak bisa menyentuhnya, dan kemudian Liu Minghai mulai gatal. Melihat ini, Michael Liu dan Howard Zhang tertawa dalam gelap. Ketika Kevin Ye menoleh dan menatap mereka berdua menahan diri. Gatal, gatal, gatal. Liu Minghai menggeliat dan menjerit. Seluruh kelas melihat tubuh Liu Minghai menggeliat aneh. Entah apa yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, postur tubuh Liu Minghai yang gatal semakin parah. Dia bahkan mulai menggosok papan tulis di belakangnya dengan tubuhnya yang berputar. Tuan Liu, apakah Anda baik-baik saja? Beberapa siswa bertanya dengan lembut. Dan Liu Minghai sekarang tidak dapat mendengarkan sepatah kata pun, memaksakan diri untuk menggosok gatalnya sendiri. Akhirnya, Liu Minghai merasa gatal di sekujur tubuhnya dan mulai memunguti pakaiannya seperti orang gila. Belum lama ini, seluruh kelas tercengang dan melihat Liu Minghai telanjang di lantai kelas. Saat itu, suara Liu Minghai serak, gatal, gatal sekali, tolong, tolong. Di sisi lain, Michael Liu memberi isyarat oke kepada Howard Zhang, dan berkata dalam hatinya, ada apa? Aku ingin memilih pakaian kakak iparku. Aku akan mengubahmu menjadi babi terlebih dahulu. Itu namanya memperlakukan orang dengan cara mereka sendiri. Bab 851. Ujian pertama siswa kelas 3 SMA Lin Hai No. 1. Tetapi secara tak terduga menyelesaikan Liu Minghai, guru sejarah yang baru. Suatu pagi kemudian, nama Liu Minghai segera menjadi objek pencarian panas di SMP Lin Hai No. 1. Saya tidak tahu siapa yang orang baik. Dia bahkan memasang video penari telanjang Liu Minghai di BBS SMP No. 1, yang segera menyebabkan kegilaan. Seorang guru sejarah muda, secara tak terduga selama pengawasan muncul perilaku aneh seperti itu, untuk sementara waktu, seluruh SMP No. 1 terbakar. Video ini tidak hanya menyebar di antara siswa, tetapi juga diteruskan sebagai lelucon oleh para guru SMP No. 1. Pada saat ini, kemanapun Liu Minghai pergi, hampir selalu ada suara menunjuk. Apakah itu siswa atau guru, melihat Liu Minghai seperti melihat monster. Tawa itu penuh dengan keanehan. Liu Minghai menghabiskan sepanjang hari di lingkungan yang sangat tertekan. Di kantor kepala sekolah SMP Lin Hai No. 1. Jiang Tiansheng menonton video yang beredar di internet, dan dia hampir tidak bisa tertawa atau menangis. Jiang Tiansheng juga seorang ahli dalam bidang sapi dan harimau. Dia hanya meliriknya dan tahu bahwa seseorang pasti sedang bermain trik di dalamnya. Penampilan Liu Minghai dalam video itu terlalu gila, dan seluruh tubuhnya merah. Jelas, ini adalah penampilannya setelah terkena titik gatal. Berulang kali menonton video di komputer, Jiang Tiansheng menghela nafas tak berdaya, lalu meremas alisnya dan mendesah. Pada saat ini, pintu di luar kantor kepala sekolah diketuk. Jiang Tiansheng berkata dengan santai, masuk. Gerbang didorong terbuka, dan Kevin Ye masuk dari luar dengan senyum di wajahnya. Jiang Tiansheng mendongak menatap Kevin Ye, tetapi dia menggerakkan jarinya dan menunjuk ke Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, tidak bisakah kau tenang sedikit? Aku bahkan tidak perlu menebak. Di pagi hari, pasti anakmu yang membuat masalah di ruang ujian.
Atas tuduhan Jiang Tiansheng, Kevin Ye menunjukkan wajah manusia dan hewan yang tidak berbahaya. Aku dianiaya, aku tidak melakukan apa-apa. Jiang Tiansheng bangkit dan berkata sambil tersenyum, jika kau tidak melakukan apa-apa, maka ada hantu. Jiang Tiansheng menatap Kevin Ye dengan aneh untuk waktu yang lama dan berkata dengan rasa ingin tahu, Kevin Ye, aku tidak mengerti. Liu Minghai jelas-jelas orang yang tidak berguna. Bahkan jika kau ingin membunuhnya, itu hanya masalah menit. Mengapa kau melakukan tindakan kecil yang membosankan seperti ini di sekolah? Jelas, sangat sulit bagi Jiang Tiansheng untuk memahami pemikiran Kevin Ye. Di mata orang lain, Kevin Ye mungkin masih seorang siswa biasa, tetapi Jiang Tiansheng tidak berpikir demikian. Orang mesum kecil di depannya bahkan berani membunuh tetua keluarga Liu. Bagaimana dia bisa peduli dengan Liu Minghai? Bahkan jika Kevin Ye ingin menargetkan Liu Minghai, dia tidak akan menggunakan cara yang tidak korup seperti itu. Metode semacam ini membuat orang gatal dan membuat orang terlihat jelek bahkan jika Jiang Tiansheng melihatnya. Ini tidak sejalan dengan citra Kevin Ye di benak Jiang Tiansheng. Untuk keraguan alami Jiang, Kevin Ye hanya bisa menjadi pemain sandiwara, cara yang tidak berdaya. Sudah kubilang itu bukan urusanku. Kalau mau disalahkan, salahkan saja Liu Minghai yang terus menatapku tanpa alasan. Sekarang dia sudah kehilangan orang sebesar itu, kuharap dia bisa menahan diri di masa depan, kalau tidak, aku benar-benar tidak keberatan memberinya tumpangan. Kata-kata Kevin Ye memang meremehkan, tetapi itu menyeramkan di telinga Jiang Tiansheng. Jiang Tiansheng tertegun cukup lama. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata dengan aneh, Kevin Ye, katakan padaku dengan jujur apakah ada pesta antara kamu dan Liu Minghai. Ketika Liu Yanzi mengirim anak laki-laki ini kepadaku, aku merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin keluarga Liu, ibu kota kekaisaran, tiba-tiba tertarik padaku? Apakah ada sesuatu yang tidak ku ketahui? Konflik antara Kevin Ye dan Liu Minghai membangkitkan rasa ingin tahu Jiang. Bagaimanapun, Jiang Tiansheng adalah anggota keluarga Liu. Meskipun Jiang Tiansheng mencoba segala cara untuk menghindari keluarga emas yang penuh tipu daya, itu tidak berarti bahwa Jiang tidak peduli dengan tindakan ibu kota kekaisaran, keluarga Liu. Namun kedatangan Liu Minghai kali ini membuat Jiang Tiansheng merasa aneh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti mengapa Liu Yanzi melakukan tindakan seperti itu? Apa yang sebenarnya ada di Linhai kecil ini yang layak untuk direncanakan oleh keluarga Liu, ibu kota kaisar? Atas keraguan alami Jiang, Kevin Ye hanya terkekeh dan berkata, Presiden Jiang, saya pikir Anda bertingkah mesra. Orang-orang tidak tertarik pada Anda di SMP No. 1 Linhai, tetapi pada orang-orang di SMP No. 1. Jawaban Kevin Ye membuat Jiang Tiansheng mendengarnya seperti awan dan gunung yang berkabut. Orang-orang di SMP No. 1. Anak Kevin Ye, bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Saya tidak mengerti. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, Presiden Jiang, katakan yang sebenarnya, Anda tahu Balai Ningye di Linhai. Jiang Tiansheng dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, Anda tahu, bukankah Ningye Tang adalah perusahaan farmasi milik Sue Lao? Anggur tonik dan obat jerawat yang diproduksi oleh keluarganya memiliki efek penyembuhan yang sangat baik. Saya sudah membelinya. Tapi apa hubungannya ini dengan Liu Minghai? Memang, tidak apa-apa. Liu Yanzi pernah ke rumah Tuan Sue sebelumnya, berharap dia bisa bekerja sama dengannya dan berbagi obat sakit kuning dan anggur tonik Ningye Tang, tetapi dia menolaknya. Sekarang mereka tidak bisa membuat rencana. Tentu saja, mereka punya rencana lain. Dia menarik perhatian Nindi Sue. Mendengar ini, Jiang Tiansheng tiba-tiba tercerahkan. Oh, begitu. Tidak heran Liu Minghai, begitu dia tiba, langsung ditunjuk untuk masuk ke kelas 11. Itulah yang terjadi. Setelah memikirkannya, Jiang Tiansheng terus tersenyum, tetapi tampaknya tulisan tangan sepupuku cukup besar untuk menelan Ningye Tang milik Sue tua. Haha, menarik. Saya khawatir Ningye Tang baru langkah pertama. Saya khawatir rencana Liu Yanzi di Jiangnan akan begitu besar sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Jiang tentu saja terkejut dan berkata, apakah ada rencana yang lebih besar? Apa yang sebenarnya ingin dilakukan keluarga Liu kali ini? Kevin Ye hanya terkekeh mendengar pertanyaan Jiang Tiansheng dan tidak menjawab dengan tegas. Di sisi lain, di gerbang sekolah SMP No. 1 Linhai, Liu Minghai duduk di mobilnya dengan marah. Sepanjang hari, Liu Minghai tidak berani masuk ke SMP No. 1 karena dia benci dengan tatapan aneh itu. Liu Minghai meraih ponselnya dan menelepon ayahnya Liu Yanzi tanpa ragu-ragu. Halo, Minghai. Mengapa kamu meneleponku saat ini?
Apakah kamu punya kabar baik untuk disampaikan kepada ayah? Namun, Liu Yanzi yang sedang menunggu panggilan telepon mendengar teriakan histeris putranya. Ayah, aku tidak tahan. Aku tidak tahan. Kamu bisa memanggil 2 tim penjaga Donglin untukku sekarang. Aku akan membunuh Kevin Ye, dan aku akan membunuh bajingan itu. Liu Yanzi yang sedang dalam suasana hati yang baik terdiam di ujung telepon. Setelah setengah menit, Liu Minghai mendengar suara lama ayahnya, "Minghai, tolong jangan tidak sabar. Aku yakin keluarga Liu tidak akan melepaskan Kevin Ye, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memindahkannya. Ayah memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Tujuan kita kali ini bukan hanya Kevin Ye saja, tetapi seluruh keluarga Ye. Ingat kata-kata ayah. Jika kamu tidak tahan, kamu akan membuat rencana besar." Liu Minghai tidak dapat mengendalikannya. Dia berteriak, "Kapan aku harus menunggu? Segera, segera, kamu bisa tahan lagi." Bab 852. Sky City, di seberang villa Kevin Ye, juga merupakan area perumahan mewah yang luas. Saat itu pukul 4 atau 5 sore. Di balkon villa, Marisa Chu sedang duduk malas dengan pakaian rumah yang indah dan membawa secangkir teh hitam. Sepasang kaki putih panjang terkulai, matanya tidak hidup untuk melihat villa Kevin Ye di seberangnya. Ada beberapa emosi yang tak terkatakan di wajah yang cantik. Faktanya, markas Ye di Jiangnan tidak berada di Linhai, tetapi Marisa Chu tidak pernah pindah sejak Kevin Ye pindah ke Kota Langit. Marisa Chu belum pernah ke kelompok Ye selama hampir beberapa bulan. Tetapi itu bukan masalah besar bagi Chu. Marisa Chu diadopsi oleh keluarga Ye saat masih kecil dan memasuki wilayah Tiongkok Raya Ye pada usia 16 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Ye menjadi Presiden Tiongkok Raya Ye. Baik keluarga Ye di ibu kota kekaisaran maupun keluarga emas lainnya di ibu kota kekaisaran tidak pernah meremehkan kendali Marisa Chu atas seluruh kelompok Ye. Marisa Chu yakin bahwa meskipun dia tidak pergi ke markas besar Ye selama setahun, dia akan dapat mengendalikan konsorsium besar ini dengan kuat di tangannya. Marisa Chu sangat akrab dengan dinamika internal kelompok tersebut. Sambil menyeruput teh hitam di tangan dengan lembut, Marisa Chu menertawakan gadis yang duduk di seberangnya dan bercanda. "Nona penari saljuku, bagaimana kau bisa datang menemuiku hari ini? Aku sudah lama tidak melihatmu sejak bar mitzvah adik perempuanmu." Saat ini, tidak ada orang lain yang duduk di hadapan Marisa Chu. Dia adalah Cynthia Fang, yang dikenal sebagai Mawar Merah. Selama ini, Cynthia Fang adalah orang yang sibuk. Seluruh tubuh dan pikirannya telah dikhususkan untuk melatih Sirius dan macan tutul terbang. Hari ini juga kebetulan, terjebak dengan liburan 10 hari Sirius dan macan tutul terbang, Cynthia Fang kali ini kehabisan tenaga. Tidak menjawab pertanyaan Marisa Chu, Cynthia Fang bersikap sembrono dan menoleh untuk melihat villa di belakangnya. Dari posisi yang memerintah, Cynthia Fang hanya melihat villa Kevin Ye di seberangnya. Bibir merahnya mengerucut lembut, dan Cynthia menari dengan lembut. "Apakah itu villa Kevin Ye, Musan? Kelihatannya sangat mewah." Marisa Chu terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan senyum buruk, "Tarian salju, aku benar-benar sedih. Sepertinya kamu datang ke sini bukan untuk menemuiku, tetapi untuk memata-matai musuh." Cynthia Fang memalingkan wajahnya dan mencungkil kedua matanya yang indah. Dia berkata, "Memata-matai situasi musuh seperti apa yang benar-benar sulit didengar. Bukankah begitu?" Marisa Chu tersenyum dan mengambil sepotong kue hutan hitam di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengunyahnya dengan lembut. Sudut bibirnya sedikit terbuka, dan tampilan merah yang berkilauan dan bersinar membuat orang bergetar lebih dari sekali. "Snowdance, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Kamu jelas-jelas tertarik pada tuan mudaku yang rendah hati. Mengapa kamu berpura-pura dingin?" Setelah itu, Marisa Chu berkata dengan misterius, "Snowdance, aku dapat memberitahu kamu bahwa ada tidak kurang dari 3 atau 4 warna unik di villa tuan muda kita yang rendah hati. Jika kamu tidak bergegas, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa minum sup saat itu." Sambil berkata Marisa Chu juga mengedipkan mata ke samping Snowdance, penampilannya sangat ambigu. Tidak dapat disangkal bahwa Marisa Chu memang seorang jenius bisnis dan elit keuangan, tetapi ini tidak berarti bahwa Marisa Chu dapat mengetahui semua hal di bawah langit. Setidaknya Kevin Ye dan Cynthia Fang telah mengubah hubungan mereka. Dia tidak menyadari perubahan itu. Dia masih di sini bercanda sendiri. Cynthia Fang tidak peduli dengan kata-kata Marisa Chu. Villa Kevin Ye, apakah itu rumah emas atau batu giok, tampaknya tidak ada hubungannya dengan Cynthia Fang. Cynthia Fang memiliki kebanggaan tarian Fang Shui. Untuk beberapa hal,
Cynthia Fang lebih teliti daripada saudara perempuannya, Mia Fang. Dengan senyum manis, Cynthia Fang melihat ke belakang lagi. Matanya lurus ke halaman villa Kevin Ye. Saat ini, ada dua sosok cantik berjalan bolak-balik di halaman seluas ribuan meter persegi. Namun, tarian Cynthia Fang juga melihatnya. Melihat ke belakang, Cynthia Fang serius dan bercanda pada Marisa Chu, Musan, lokasi villamu tepat. Hanya saja ada sesuatu yang hilang dari atap. Marisa Chu tidak mengerti, ada apa? Mengapa aku tidak merasakannya? Cynthia Fang berkata dengan misterius, kamu masih butuh teleskop astronomi di sini. Dengan teleskop, jika kamu ingin mengintip tuanmu yang rendah hati setiap hari, bukankah itu seperti harimau bersayap? Setiap gerakan tuan mudamu yang rendah hati tidak bisa lagi luput dari pandanganmu. Melihat penampilan Cynthia Fang yang tampak tersenyum, wajah Marisa Chu memerah karena malu. Jika kamu ingin mengintip Kevin Ye, Marisa Chu telah melakukannya. Namun, ketika Cynthia Fang menunjukkannya secara terbuka, Marisa Chu masih merasa memerah. Tanpa ampun mengulurkan tangannya dan mencubit lengan Cynthia Fang. Marisa Chu menatap Cynthia Fang dengan pandangan buruk. Kamu gadis kecil, kamu begitu baik seperti hati dan paru-paru keledai. Kakak perempuan, hatiku hancur karena perselingkuhanmu seumur hidup. Kau bahkan menggodaku, Ham. Kau adalah sahabat terbaik di dunia. Setelah itu, Marisa Chu berpura-pura marah dan mengabaikan Cynthia Fang. Cynthia Fang menutup mulutnya dan terkekeh, Musan, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku seumur hidup. Aku sudah mengurusnya. Kurasa sebaiknya kamu pikirkan masa depanmu sendiri. Mengintip orang setiap hari bukanlah hal yang baik untukmu. Jika kamu tidak mengambil inisiatif, aku khawatir tuanmu yang rendah hati ini tidak akan pernah tahu apa yang kamu pikirkan sepanjang hidupnya. Marisa Chu tertegun dan tersipu, Snowdance, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ingin bersikap rendah hati. Oh, benarkah? Cynthia Dance tersenyum. Jangan bilang itu Cynthia Dance. Bahkan Marisa Chu ragu-ragu dan gelisah ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Perasaan bersalah di hatinya hampir terlihat jelas bagi semua orang. Namun, Marisa Chu segera sadar kembali dan menatap Cynthia Fang dengan tidak percaya dan berkata, Snowdance, kamu baru saja mengatakan bahwa urusanmu seumur hidup telah diselesaikan. Seharusnya tidak, kamu dan tuan muda Kevin sudah. Menghadapi pertanyaan Marisa Chu, wajah Cynthia Fang memerah, lalu dia mendengus, seberapa jauh hubunganku dengannya? Aku tidak akan memberitahumu. Kamu bisa menebaknya. Tiba-tiba Marisa Chu memasang wajah yang ingin mencongkel mulut Cynthia Fang, ingin membuatnya bicara. Namun, Cynthia Fang bangga dengan wajah kecilnya saat ini. Dia merasa bahwa dia adalah seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Marisa Chu gatal dengan giginya. Sepasang pacar ini terhibur untuk waktu yang lama. Akhirnya, Cynthia Fang teringat sesuatu dan berkata dengan sengaja, oh, ya, aku terhibur olehmu. Aku sudah melupakan hal-hal yang serius. Tidak, tuanmu yang rendah hati ini secara khusus memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu harus memperhatikan keselamatanmu ketika kamu keluar selama periode waktu ini. Pada saat yang sama, kamu harus memperhatikan dengan saksama beberapa kegiatan keluarga Ye di Jiangnan. Beberapa orang mungkin ingin menyerang kelompok Ye. Marisa Chu tertegun dan berkata sambil tersenyum, keluarga Ye di selatan sungai yang seberakar dalam. Siapa yang akan begitu acuh tak acuh terhadap keluarga Ye? Apakah mereka tidak takut pada keluarga Ye di ibu kota kekaisaran? Saya pikir tuan muda Kevin agak terlalu berhati-hati. Cynthia menari dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, saya seorang utusan, percaya atau tidak. Demi kendali Ye, Marisa Chu berpikir bahwa tidak ada yang lebih kuat darinya, jadi peringatan Cynthia Fang tidak ada dalam pikirannya. Namun, pada saat ini, ponsel Marisa Chu di desktop tiba-tiba berdering. Saya akan mengambil telepon dulu. Sambil berkata Marisa Chu minta maaf melihat tarian salju persegi, dan kemudian mengangkat telepon. Halo, ini Marisa Chu. Marisa Chu baru saja berkata, lalu mendengarkan bala-bala-bala di ujung telepon untuk beberapa saat. Iramanya sangat cepat dan cepat. Wajah baik Marisa Chu mulai sedikit berubah, dan akhirnya berubah menjadi depresi dan syok. Setelah waktu yang lama, Marisa Chu meletakkan ponselnya. Matanya yang indah menatap villa Kevin Ye di sisi yang berlawanan dan bergumam pada dirinya sendiri, Snowdance, sepertinya tuan muda Kevin benar. Seseorang akan melakukan sesuatu pada Ye. Memegang ponselnya erat-erat, Marisa Chu tidak mengungkapkan kepada Cynthia Fang apa yang terjadi pada keluarga Ye di selatan sungai Yangtze. Saat ini,
Marisa Chu memiliki firasat samar dan tidak menyenangkan bahwa seluruh keluarga Ye atau seluruh Jiangnan akan berubah.